Let's thank the worship team once again. Let's put our hands together. Mari kita bersyukur bagi tim pemusik kembali. Welcome back from your lunch. Gimana dengan makan siang saudara? This is the best time to sleep, tidur. Dan ini waktunya untuk tidur ya. No. Because you come for IDMC Leadership Summit, I want to give you permission to fall asleep. Karena saudara datang ke IDMC Leadership Summit, Even maka in- saya beri izin saudara untuk Even in tidur. all the other 9 cities gathering for this year's Leadership Summit. Bahkan juga ke 9 kota-kota yang lain yang juga ikut ambil bagian di dalam IDMC Leadership Summit ini ya. Turn to your neighbor and say, you can tidur. Katakan kepada sebelah saudara, kamu boleh tidur. I only have one request when you tidur. Saya cuma punya satu permintaan pada saat saudara tidur. Whether you're in Pontianak or Bali or Malang or Bogor. Atau mungkin saudara ada di Bali, Pontianak, Malang atau Bogor. When you tidur, please do not snore because you might wake up your neighbor next door. Kalau saudara tidur, tolong jangan ngorok. Karena kalau ngorok akan membangunkan sebelah saudara. We thank God for His grace in bringing all of us together in 10 different cities of Indonesia for this past 2 days of 2025 IDMC Leadership Summit. Kami bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan yang sudah mengumpulkan kita bahkan dari banyak kota dengan 10 kota untuk hadir dan terlibat di dalam IDMC Leadership Summit 2025 ini. Discipleship impact transform the world for Christ. Oleh karena kemuritan yang berdampak itu mentransformasi dunia. We come to our final plenary for this year's summit and I've entitled this Discipling for Missions. Dan kita masuk ke dalam plenary yang terakhir dari Leadership Summit ini dan saya memberi judul Memuridkan untuk Misi. Discipleship is more than just spiritual and relational. Dan kemuritan itu lebih dari relational atau suatu hubungan. True discipleship according to God's word is also missional. Nah, tetapi kemuritan yang sejati menurut dengan kitab suci juga adalah misional. If we simply love God and others and even through the work He gives to us in the marketplace and Dan- even in our small groups. Dan itu adalah satu kasih Tuhan, pernyataan Tuhan yang kita sendiri juga perlu lakukan juga di marketplace, dunia kerja kita dan juga di kelompok kecil kita. But we are not missional for God. Tapi kita tidaklah missional untuk Allah. Then there will be no discipleship impact. Dan sekarang kita mengetahui apa dampak kemuritan There will be ini. no transformation of the world for Christ. Dan itu adalah mentransformasi dunia bagi Kristus. We see this in scriptures that God sent all examples of His people out for mission. Dan kita tahu dari kitab suci ini bagaimana Allah mengutus orang-orangnya untuk bermisi. Joseph in Genesis 45 was sent out to rescue the people in a time of famine. Dan seperti contohnya Yusuf yang ada di Kejadian 45 diutus oleh Tuhan untuk memelihara seluruh dunia pada saat masa kelaparan. Moses in Exodus 3 verse 10 was sent to deliver the people from oppression and exploitation. Dan Musa dari Keluaran 3 ayat yang ke-10 diutus oleh Tuhan untuk membebaskan umatnya dari ketertindasan dan eksploitasi. Elijah in 1 Kings 19 was sent to influence international politics. Dan kemudian Elia di 2 Raja-Raja yang ke-10 itu diutus oleh Allah untuk mempengaruhi politik nasional. Jeremiah in Jeremiah 1 verse 7 was sent to proclaim God's word. Dan Yeremia di dalam Yeremia 1 ayat yang ke-7 diutus oleh Allah untuk memberitakan firman Tuhan. Luke 4 tells us that Jesus, the Son of the living God, was sent to the world to preach good news, to proclaim freedom, to bring sight
to the blind, and to release people from oppression. Dan Lukas 4 itu menulis bahwa Yesus anak Allah ini diutus ke dunia untuk membebaskan orang-orang yang tertindas. The disciples of Jesus in Matthew 10 were sent out for mission to preach and to deliver the healing power of God's reign in them. Dan Matius menuliskan bahwa murid-murid Yesus itu diutus untuk memberitakan kuasa kelepasan dan pemulihan dari pemerintahan Tuhan. In Acts 13, Paul and Barnabas were sent out for a mission for evangelism and church planting. Dan di Kisah Para Rasul 13 ayat 1 sampai 3, Paulus dan Barnabas diutus untuk mengabarkan Injil dan perintisan gereja. 2 Corinthians 6:8 tell us that Titus was sent to ensure transparent financial Dan administration. di 2 Korintus 8, 16 sampai 24 dituliskan mengenai Titus yang diutus untuk mengulas, membereskan satu administrasi keuangan. And then in Acts 18, we find that Apollos was sent as a skilled Bible teacher. Dan di dalam Kisah Para Rasul 18, Apollo diutus sebagai pengajar Alkitab yang terampil. What's my point? Apa poin saya, tuh maksud saya ini? The foundation of our mission is found in Acts 20 verse 27. Fondasi dari misi kita bisa kita dapatkan di dalam Kisah Para Rasul 20 ayat yang ke-27. As Paul began to end his missionary journey, he said, "For I did not shrink from declaring to you the whole counsel, the whole will, and the whole plan of God." Di masa-masa akhir, hampir akhir dari pelayanan Paulus, Paulus mengatakan di dalam Kisah Para Rasul 20 ayat 27 ini mengatakan, sebab aku tidak lalai memberitakan seluruh maksud, yaitu kehendak, yaitu rencana Allah kepadamu. It is important as we end our time together that impact and transformation does not begin from us and from the gereja. Dan penting sekali pada akhir dari hidup kita, dampak dan transformasi kehidupan itu tidak berasal dari kita ataupun dari gereja. John Stott in his book The Contemporary Christian reminds us mission starts and arises from the heart of God himself and is communicated from his heart to ours. Missions is the global outreach of the global people of a global God. Amin. Dan John Stott dari Contemporary Christian mengatakan misi itu berasal dari hatinya Allah sendiri dan kemudian dikomunikasikan dari hatinya ke hati kita. Misi adalah jangkauan global dari umat yang global, milik Allah yang global. The late John Stott, together with the late Dr. Billy Graham, founded a movement in the world called Luzon Movement. Dan John Stott ini juga dengan Dr. Billy Graham itu merupakan pendiri dari satu kegerakan yang menduniawi yang namanya adalah Luzon Movement. And in a 1974 gathering, the global Christian community came out with this Luzon Covenant. Dan kemudian pada tahun 1974 mereka mengadakan satu konferensi atau satu perkumpulan bersama yang kemudian menelurkan pernyataan ini yang disebut Luzon Covenant. To remind the global church, the pastors, the leaders of churches, para-church organization, mission agency, seminary, marketplace, why are we here for on earth? Dan untuk mengingatkan kepada seluruh gereja, kepada seluruh hamba Tuhan, pendeta, kepada seluruh pemimpin-pemimpin gereja, kepada seluruh para church, pemimpin para church, kepada marketplace, kepada semuanya. Kenapa kita ada di sini? Untuk apa kita ada di sini? And the clarity of the mission of the global church was declared in this Luzon Covenant in 1974 that says world evangelization requires the whole church to take the whole gospel to the whole world. Dan kejelasan dari
tujuan dan maksud keberadaan kita ada di sini itu ditelurkan di dalam Lausanne Covenant ini yang mengatakan penginjilan dunia itu menuntut seluruh gereja untuk membawa keutuhan Injil ke seluruh dunia. My dear brothers and sisters in Christ here in Indonesia and throughout the 10 cities in this summit. Dan sekali lagi saudara-saudariku di IDMC ini, summit ini dan di seluruh Indonesia. This Lausanne Covenant was again affirmed and committed when the global church gathered in the Lausanne gathering in Korea in October last year as well. Dan sekali lagi Lausanne Covenant ini diperkuat kembali pada saat semuanya pemimpin-pemimpin dari seluruh dunia itu berkumpul di Korea Selatan Oktober tahun lalu. And I submit to you that if we are serious and committed disciples of Jesus Christ to disciple for missions, then there are 3 fundamental commitments we must make. Dan saya nyatakan kepada saudara, kalau kita ini memang sungguh adalah satu murid Kristus yang memang berkomitmen benar untuk memuridkan dan bermisi, maka ada 3 hal yang ingin saya sampaikan kepada saudara. 3 The first is komitmen. embracing the whole world. Yang pertama adalah merangkul seluruh dunia. The second is enlisting the whole church. Yang kedua adalah melibatkan seluruh gereja. And finally, it is evangelizing not half the gospel, not some of the gospel, but the whole gospel. Dan yang terakhir adalah menginjili bukan separuh dari Injil atau beberapa dari Injil, tetapi Injil sepenuhnya. Let's look at the first commitment we must make in order to disciple for missions and for discipleship impact. Mari kita melihat hal yang pertama untuk kita bisa melakukan kemuritan untuk misi dan untuk kemuritan yang berdampak. And there are 2 components in embracing the whole world. First is to understand the whole world and the scope of our mission. Dan ada 2 komponen dalam hal ini. Yang pertama kita perlu mengetahui arti dari seluruh dunia dan dengan seluruh lingkup dari misi kita. And the whole world has the entire arena of our missions. Dan seluruh dunia itu adalah arena keseluruhan dari misi kita. Let's first understand and look at the whole world and the scope of our mission. Mari kita pertama melihat seluruh dunia dan ruang lingkup misi kita. It began with God and the first man on earth in the Itu Garden of Eden. dimulai dari Allah dan manusia pertama yang ada di muka bumi, yang ada di Taman Eden. Genesis 2:15 tells us the work that God told a man. God took the man and put him in a Garden of Eden to work it and take care of it. Dan di dalam Kejadian 2 ayat yang ke-15 dikatakan Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya di Taman Eden untuk mengerjakan dan memelihara taman itu. And I submit to you there are 4 considerations in the care and the scope of our missions. Dan ada 4 pertimbangan di dalam lingkup dan di dalam kepedulian misi ini. Is that the church of Jesus Christ is disconnected and distant from the land, meaning the earth that we're in. Dan gereja itu terjadinya keterputusan dan keterpisahan dari tanah yang mereka ada. How many of us know the plants and the nature around our homes and even our gereja that God has birthed and blessed the land? Dan berapa banyak dari kita yang tahu tanaman-tanaman yang ada di rumah kita, di gereja kita, bahwa Allah itu memberkati tanah. I was taking a break this morning and one of them told me about a sauce that comes from a plant. Ya, sugar. There's sugar, Ya. yes. Ya, tadi pada waktu break tadi pagi ada salah seorang dari kita yang menceritakan kepada saya bahwa ada gula yang berasal dari dedaunan. So much is in the land given by God to us to enjoy. Ada begitu banyak yang di tanah ini yang Allah berkati untuk kita nikmati. And we need to connect more with the land we live in. Makanya kita perlu terhubung lebih lagi dengan tanah di mana kita tinggal. Secondly, there is an exploitation of our land. Yang kedua, terjadinya eksploitasi atas tanah. More and more hills and mountains are removed for more urban buildings. Ya,
lebih banyak lagi bukit-bukit, gunung-gunung diratakan, di tanahnya diambil untuk dibangun satu urban, satu perkotaan yang Places baru. that are high up in the mountains that are cool are no more cool and cold because there are no more trees and it's all hotels and buildings. Dan sekarang di tempat ketinggian, di bukit gitu, yang dulu biasanya dingin, sudah tidak lagi dingin oleh karena pohon-pohonannya sudah ditebang semua. Yang ada adalah gedung-gedung, hotel-hotel. As Christians, we are called to care for the creation in this land. Dan sebagai orang Kristen kita pun juga dipanggil untuk peduli dan memelihara lahan tanah kita, We need to lingkungan know kita. our land that God has put us in and to bless us with. Dan kita harus mengenal tanah di mana Tuhan menempatkan kita di situ dan kita perlu memberkati tanah itu juga. And not just know Kung Fu Panda, Dan yang tahu kungfu panda ya. but finally to examine and rethink our lifestyle. Dan kemudian kita perlu memeriksa dan memikirkan ulang gaya hidup kita. To stop killing trees and printing papers or plastics. Dan untuk berhenti menebangi pohon, kemudian itu printing kertas ataupun juga menggunakan plastik. So in Singapore, even in our IDMC conference, we no more give delegates like you plastic water bottle. We tell delegates, bring your own water bottle and refill the water. Ya. Kalau di Singapura saat konferensi gini, kami tidak lagi memberikan air atau air mineral dari botol plastik. Apa yang kami umumkan, bawa sendiri tumbler saudara masing-masing, botol saudara masing-masing, isi sendiri nanti bisa di refill. But embracing the whole world is not just about the creation of God for us in this world. Tetapi merangkul dunia itu bukan cuma perkara ciptaan yang Allah ciptakan untuk kita saja. Those are important, and that's why in different countries there are pockets of younger people who champion that part of the discipleship call and journey and responsibility is to care for the creation around us. Dan makanya di dunia ya juga ada sekelompok anak-anak, ya, sekelompok orang muda juga yang kemudian diajar dan melakukan untuk memelihara lingkungan. If not, we will contribute to the climate change in our society, and soon you get hotter and hotter Yeah. or colder and colder. Karena kalau tidak, maka itu akan sangat mempengaruhi iklim dunia. Bisa jadi kita iklim itu menjadi makin panas dan panas, atau kalau enggak jadi makin dingin dan dingin. But the second aspect of embracing the whole world is not just about the things and the land around us, but more important, the people in the land. Tetapi hal yang kedua bukan cuma masalah lingkungan, masalah sikon saja, tetapi juga orang-orang yang ada di dalam The dunia. people in our community, the people around our gereja. Orang-orang yang ada di komunitas, di dalam masyarakat kita, orang-orang yang ada di sekitar gereja kita. The whole world does not comprise just of people of the same color, same language, same look as us. Seluruh dunia bukan cuma sekedar orang yang kelihatannya sama seperti kita, warna kulitnya sama seperti kita, gayanya sama seperti kita, enggak cuma itu aja. And that's why you heard from Pastor Andy what God has led our gereja in Singapore to do. While we are Chinese, primarily, most of us are Chinese in Singapore. We try to reach out to people who are not Chinese. Ya, tadi sama seperti yang dikatakan oleh Pastor Andrew, bahwa awalnya gereja kami adalah kebanyakan orang-orang Tionghoa. Tapi setelah itu kita menjangkau orang-orang bukan orang Tionghoa, suku-suku yang lain. It is difficult, it is tough, but that's part and parcel of embracing the whole world. Dan memang sulit, memang tidak gampang, tetapi itu bagian dari merangkul seluruh dunia. There are so many such people here in different parts of Indonesia as well. Ada begitu banyak suku-suku bangsa, kaum, suku-suku yang ada di setiap bagian yang ada di Indonesia ini juga.
everyone here in Indonesia are Indonesians, but they are different ethnic groups. Ya, setiap orang yang ada di sini di negara Indonesia adalah orang-orang Indonesia. Even Tetapi mereka Even suku berbeda. different faith and religion. Bahkan iman dan agama mereka pun juga berbeda. And we must embrace them into the kingdom of God as Dan well. kita harus merangkul mereka semua masuk ke dalam kerajaan Allah. It is not just people in LGBTQ tendency, but even people of different color, races, language, and faith and religion. Bukan cuma sekedar orang yang punya kecenderungan LGBTQ saja, tetapi setiap orang dari warna kulit yang berbeda, dari bahasa yang berbeda, dari suku yang berbeda, kita semua mesti rangkul semuanya itu. And so if you come to a gereja, you'll find all kinds of people meeting in their own homogeneous service, but they are important to the gereja. Makanya di gereja saudara, saudara bisa mendapati berbagai macam jenis orang, suku yang kemudian berkumpul secara homogen di dalam gereja saudara, walaupun mereka terdiri dari berbagai macam tipe orang. If there is to be discipleship impact in your life and your gereja, what is God speaking to you at this summit, as in who you must reach out to in terms of embracing the whole world? Dan apa yang sedang Allah bicarakan kepada saudara pada saat Leadership Summit ini, saat ini, untuk saudara berdampak dan saudara pikirkan pada saat summit ini, setelah ini kelompok suku mana yang akan saudara jangkau atau jenis orang yang seperti apa yang akan saudara jangkau untuk saudara berdampak. Will it be someone that's not like you, a non-Chinese, a non-whatever races and religion? Bisa jadi itu seseorang yang bukan seperti saudara, yang bukan Tionghoa atau bukan suku apa yang saudara pikirkan untuk saudara jangkau. I once went into our church, domestic helper, but they are not Filipino or Indonesian, but they are Indian domestic helpers in Satu Singapore. kali saya pernah ke satu kebaktian, mereka semua adalah asisten rumah tangga, tapi yang bukan orang Filipina atau bukan orang Indonesia, tetapi mereka adalah asisten rumah tangga orang-orang India. They not only look different, they smell differently. Dan mereka wajahnya beda, baunya juga beda. And I have to learn to be culturally sensitive and don't do this, you know. Dan saya belajar untuk menjadi peka secara budaya. Jadi walaupun seperti itu saya tidak tutup hidung saya seperti ini. But taking the air, the aroma and fragrance in the room. Saya hirup itu udara, aromanya yang ada di ruangan itu. Because they really, really smell different from me. Oleh karena mereka memang benar-benar baunya beda dari saya. But the Bible tells me they are people made in the image of God, loved by Tetapi God. Alkitab mengatakan kepada saya bahwa mereka adalah manusia yang diciptakan segambar dengan Allah, yang dikasihi oleh Allah. And they come to our room in one of our places, facilities, on Sunday afternoon from 12 to 2, because that's the only time they have from their employers. Mereka datang ke salah satu fasilitas di gereja kami, satu ruangan dari jam 12 sampai jam 2, karena itu adalah slot waktu yang bisa mereka dapatkan. But in coming from India all the way to Singapore, many had the opportunity to hear about the gospel of Jesus Christ. They gave their life to follow Jesus, and they are now being discipled in their work here in Singapore. Banyak dari mereka yang berasal dari India datang ke Singapura dan mereka mendengar tentang Yesus, mereka mendengar tentang firman Tuhan dan mereka mendapatkan, mereka menerima Tuhan dan mereka ingin untuk menjadi murid Tuhan. The first commitment is to embrace the whole world. Komitmen yang pertama adalah untuk merangkul seluruh dunia. Everybody say, the whole world. Semua orang katakan seluruh dunia. The second commitment is to enlist the whole church. Dan yang komitmen kedua adalah untuk melibatkan seluruh gereja. Underline the phrase whole, not some of the church. Garis bawahi kata seluruh, bukan beberapa gereja. Everyone in the gereja are to be enlisted for Jesus Christ and for missions. Setiap orang yang ada di gereja harus didaftarkan untuk Yesus Kristus dan untuk misi.
In Singapore, where I grew up in, every man, when they reach 18 years old, they are all enlisted into the army, into the air force, or to the navy, or the police force. Dan kalau di Singapura, negara saya, setiap pria yang berusia 18 tahun sudah pasti didaftarkan untuk masuk ke baik angkatan darat, angkatan udara, angkatan laut, atau polisi. It is not a choice nor an option for any young man to choose. Itu bukan merupakan pilihan atau sesuatu yang opsional bagi pemuda untuk bisa milih. Enggak, itu keharusan. By law in Singapore, every young man is to be Oleh enlisted. undang-undang di Singapura, setiap pemuda yang usianya 18 tahun pasti sudah didaftarkan. In the same way, every disciple of Jesus Christ who is part of the whole church is enlisted. Dengan cara yang sama, setiap murid Yesus Kristus, seluruh bagian dari gereja, semuanya didaftarkan masuk. Who is the church? Siapakah gereja itu? Who are the people of God in this whole church? Siapakah umat Tuhan di seluruh gereja ini? And what kind of people are we? Dan orang macam apakah kita ini? And so we want to examine what this whole church is all about. Who are the people of God? Makanya kita mau memeriksa siapa sih sebenarnya seluruh gereja ini, siapakah umat Allah itu? Turn to your neighbors right now. Some of you are sleeping already. Very Dan- good. Turn to your neighbors right now and say, you are the whole church. Dan katakan kepada sebelah saudara sekarang, karena beberapa dari saudara sudah ngantuk-ngantuk gitu ya, katakan, Come on, turn to kamu your seluruh neighbor. gereja. You are the whole church. Kamu seluruh gereja. I hope that wakes up your neighbor. Saya harap itu bisa membangunkan sebelah saudara ya. Because we are enlisted not to duduk, sleep. Karena kita itu tidak didaftarkan untuk duduk, untuk tidur. There's a time to tidur. Tonight you tidur. Ada waktunya untuk tidur, nanti malam saudara boleh tidur. But not now. Tapi nggak boleh kalau Because sekarang. there is an urgent message for the whole church. Oleh karena ada satu pesan yang mendesak untuk seluruh gereja. And the message that God has a mission for His church. Dan satu pesan perintah Allah bagi gerejanya. I love what Chris Wright said. Saya suka apa yang dikatakan oleh Chris Wright. And he said this, it is not so much the case that God has a mission for His church in the world, as that God has a church for His mission in the world. Mission was not made for the church was made for missions, God's mission. Dia mengatakan, Chris Wright ini mengatakan, tidaklah tepat mengatakan bahwa Tuhan memiliki misi bagi gerejanya di dunia ini, melainkan bahwa gereja Tuhan ada untuk misinya di dunia. Misi tidak dibuat untuk gereja, gereja dibuat untuk misi, yaitu misi Tuhan. Mission was not made for the church, but rather the church was made for missions. Misi bukanlah dibuat untuk gereja, tapi justru sebaliknya gereja dibuat untuk misi, misinya Tuhan. My friends, more important than walking His walk in our discipleship impact Saudaraku, penting sekali di dalam kita menjalani perjalanan atau hidupnya di dalam kemuridan kita ini. and to guide our spiritual relationship with God. Dan untuk menjagai hubungan rohani kita dengan Allah. More than growing and cultivating a godly relationship and healthy relationship with one another. Lebih dari sekedar kita membina dan menjagai, memelihara hubungan yang sehat antara satu dengan yang lain, antara satu dengan yang lain. Is to be missional because God has a mission for the church. Kita perlu misional oleh karena Allah memiliki misi untuk gerejanya. What kind of people are we? Orang macam apakah kita itu? And that's a question that challenges every one of us. Ini merupakan satu pertanyaan yang menantang kita semua. Question often is asked, why are less and less people going to the church? Dan seringkali pertanyaan diajukan, kenapa ya kok sekarang ini makin sedikit orang yang datang ke gereja? Why are there more people found outside the church in the world, especially even on Sunday, than in our own gereja? Mengapa kok lebih banyak orang yang berkeliaran di luar, khususnya pada hari Minggu, dan tidak di dalam gereja? Could it be because the church within
is becoming darker and darker, and the world out there is becoming brighter and brighter. Bisa jadi gereja, di dalam gereja menjadi makin gelap dan tambah gelap. Sedangkan di luar gereja menjadi makin terang dan tambah terang. The church is called to be the salt of the earth and light of the world. Gereja dipanggil untuk menjadi garam dunia dan terang dunia. But as our churches become darker rather than brighter for God, Tetapi banyak gereja-gereja, beberapa gereja-gereja menjadi makin gelap, bukannya menjadi makin terang bagi Allah. and it doesn't start with others, it doesn't start with your pastors and leaders, it starts with you and me. Dan itu tidak diawali dari gereja saudara, pendeta saudara, tetapi dimulai dari diri saudara dan saya. And we are walking His walk in our lives. Kalau kita menjalani hidupnya di dalam hidup kita, We are growing in faithful obedience to God. kita bertumbuh di dalam ketaatan yang lebih lagi kepada Allah. We are building healthy small groups. Kita membangun kelompok kecil yang sehat. Then the gereja will become brighter and brighter. Maka gereja pun akan menjadi makin terang dan bertambah terang. And the light of God and the life of God in the gereja and the lives of His people Dan maka terang Allah dan kehidupan Allah ada di gereja, di dalam kehidupan dan di dalam kehidupan will not jemaatnya. only appeal to the world but will attract the world more and more to Jesus Christ. Bukannya malah menyingkirkan dunia, tetapi malah menarik orang-orang dari dunia datang kepada Yesus Kristus. What kind of people are we in various gerejas in throughout different cities in Indonesia today? Orang macam apakah kita ini? Di gereja yang bermacam-macam ini, dari kota yang bermacam-macam ini di Indonesia. Are we reflecting the life and the light of Jesus? Apakah kita merefleksikan terang dan kehidupannya Yesus? Every one of us counts and matter in this whole church. Setiap dari kita itu berarti dan berharga. Turn to someone and say, you are the whole church. Katakan kepada sebelah saudara, kamu seluruh gereja. Come on, turn to your neighbor and say, Katakan, you are katakan. the whole church. Kamu seluruh gereja. No matter how young, how old, how gifted, how talented you are, Tidak peduli seberapa muda, seberapa tua, seberapa bertalenta, seberapa berbakatnya saudara. we cannot do without each other. Kita tidak bisa melakukan sendiri, tidak bisa melakukan tanpa yang lain. The whole church needs everyone. Seluruh gereja itu artinya semua orang. It's like the story of a human body. Sama seperti kisah dari seluruh tubuh manusia ini. Which is a great picture of the whole church. Ini merupakan satu gambaran yang pas sekali untuk seluruh gereja ini. Every part of our human body is important. Setiap bagian dari tubuh kita ini berarti penting. The toe in the shoe, smelly and dark inside the shoe. Dan jempol kaki di dalam sepatu ini ya memang makin hitam dan bau. He cannot say to the rest of the body, I'm tired of being hidden and darkened inside the shoe and smelly. I want to be like the hands that always touches people's hand and always shake people's hands. Dia tidak bisa ngomong, aku sudah capek lah jadi ada terus di dalam sepatu, tambah hitam, tambah bau. Aku pengen jadi tangan yang bisa memegang, yang bisa menyalami orang-orang. And the feet refuse to be the feet. Dan kaki nolak untuk menjadi kaki. And the rest of the body is trapped and stuck. There's nowhere you can go. Maka seluruh tubuh akan jadi kaku, akan jadi diam, tidak bisa kemana-mana. Some of you are the feet of the spiritual body of Christ in Indonesia. Beberapa dari saudara adalah kaki di dalam tubuh Kristus di Indonesia. Some Christians and some churches may be the ears, the eyes, the hands of the whole church in Indonesia. Beberapa orang Kristen mungkin adalah mata, adalah telinga, adalah tangan dari keseluruhan gereja Indonesia. Whichever part we are in the whole church, everyone is required and enlisted. Sebagai apapun juga kita di dalam tubuh gereja ini, setiap dari kita itu berarti
dan dibutuhkan. The third and final commitment that's needed in order to disciple for missions is evangelizing the whole gospel. Dan supaya kita itu menjadi kemuritan yang bermisi, maka kita perlu untuk memuridkan seluruh gereja. And the question we must ask is, what is the whole gospel? Memuridkan seluruh Injil. Pertanyaannya adalah, apakah seluruh Injil itu? And with this we turn our Bibles to Isaiah 52 verse 7 to 10. Maka kita akan membuka Alkitab kita di Yesaya 52 ayat yang ke-7 I invite Sister, sampai 10. I invite all of us to read God's word together in Isaiah Yeah. 52 verse 7 to 10. Just 3 verses. Worry. Ya, cuman 3 ayat aja. Kita semuanya membaca Yesaya 52 ayat 7 sampai 10. 1, 2, 3. Betapa indahnya di atas gunung-gunung kaki-kaki orang yang membawa berita, yang mewartakan perdamaian, yang membawa kabar baik kebahagiaan, yang menyatakan keselamatan dan berkata kepada Sion, Allahmu memerintah. Dengarlah, para penjagamu mengangkat suara mereka. Mereka meneriakkan sukacita bersama-sama karena mereka akan melihat dengan mata mereka sendiri ketika Tuhan mengembalikan Sion. Bergembiralah, bersorak-sorailah bersama-sama hari reruntuhan Yerusalem, sebab Tuhan telah menghibur umatnya. Dia telah menebus Yerusalem. Tuhan telah memperlihatkan tangannya yang kudus di mata semua bangsa, dan semua ujung bumi akan melihat keselamatan Allah kita. What is the whole gospel? Apa itu artinya Injil sepenuh? I submit to you, the prophet Isaiah tells us there are 3 things about the whole gospel. Dan saya nyatakan kepada saudara, dari Yesaya ini ada 3 hal yang menyatakan seluruh Injil. It says here about the people who brings good news of happiness, who publish salvation, and who say to Zion, your God reigns. Dan dikatakan di sini bahwa adalah orang-orang yang membawa kabar baik. Ya, orang-orang yang membawa kabar baik yang mewartakan perdamaian. The first aspect of the whole gospel is God reigns over all. Oke, aspek yang pertama dari Injil yang sepenuh yang utuh adalah Allah memerintah. In a time where things were uncertain and challenging and even frightening, the word of the Lord says, your God reigns. Ada saat-saat di mana saat itu sangat mencemaskan, menakutkan, mengkhawatirkan. Tetapi kita tetap tahu dan mesti harus yakin bahwa Allah memerintah. Not your God ujang, meaning reigning. Ya, bukan rain hujan, tetapi rain memerintah. The story was told of a church administrator. She was typing the church bulletin and she was rushing the bulletin on Friday for the Sunday. And the sermon title was Your God Reigns. And then she typed, instead of Your God Reigns, she typed Your God Resigns. Dan satu kali ada seorang wanita yang biasa mengetik warta jemaat. Dan dia mengetiknya dengan cepat-cepat dan sebetulnya harus menulisnya God reigns atau God memerintah. Tetapi karena cepat-cepat dia nulisnya God resign, mengundurkan diri. My friends, our God we serve and worship do not resign on us. Dan saudaraku, Allah kita yang kita layani tidak resign, tidak mengundurkan diri dari kita. He not only knows us, He knows what happened to us. Dia bukan cuma sekedar mengenal kita, tetapi dia tahu apa yang terjadi atas kita. Every circumstances, every good and bad, the Lord knows and He reigns over all. Dan setiap sikon, setiap suka duka baik atau buruk, Allah itu memerintah. Even if there's a power supply this morning. Sekalipun seperti tadi listrik yang tadi pagi itu. But God reigns. Tapi Allah memerintah. Hallelujah. Haleluya. The word hallelujah simply means praise the Lord. Puji Tuhan, alright? Ya, arti haleluya adalah puji Tuhan. And kan? when God shows up in His presence and His power, we can say hallelujah, Pada praise the waktu Lord. Allah muncul, maka hadiratnya
kita bisa katakan haleluya, puji Tuhan. This morning on our Day 2 Summit, we had an encounter with God, the experience to say, God, tak boleh, this power disruption, not Yeah. good. And we Yeah. prayed and God reigns and we just let God take over. He's in control. We are not. Ya, tadi pagi kan seperti yang kita alami, lampu berkali-kali mati, terjadi gangguan listrik. Kita kan ngomong, Tuhan enggak bisa lah kayak begini gitu ya. Tapi kemudian apa, memang Tuhan itu ambil alih, Tuhan memerintah dan ambil alih. Kita nggak mampu, Allah yang lakukan itu. God reigns over your life and your family. Allah memerintah atas hidup saudara dan keluarga saudara. He reigns over your work and your business. Dia memerintah atas pekerjaan saudara dan bisnis He saudara. reigns over your ministry and your gereja. Dan dia memerintah atas pelayanan saudara dan gereja saudara. God reigns over your city here in Indonesia and your country. Dan Allah memerintah atas kota saudara dan juga negara saudara. That's the good news of the whole gospel. Itu adalah kabar baik dari Injil sepenuh. God reigns. Allah memerintah. But the second aspect, the gospel, Isaiah tells us about the gospel here found in verse 8. Dan aspek yang kedua dari Injil yang utuh, yang sepenuhnya ada di Yesaya ayat yang ke-8 ini. He says in verse 8, the voice of your watchmen, they lift up your voice. Together they sing for joy. And for eye to eye, they see, what? Durian? Lunch? No, they see the return of the Lord to Zion. Mereka bersama bersorak-sorai, sebab dengan mata kepala sendiri mereka melihat Tuhan apa? Bukan melihat durian atau melihat yang lain, tetapi mereka melihat Tuhan kembali ke Sion. The whole gospel declares not only God reigns, but that God returns. Injil sepenuh bukan cuma menyatakan Tuhan memerintah, tapi juga menyatakan bahwa Tuhan kembali. I'm sure you've sent your loved ones and friends off for a trip or vacation or short-term mission trip at the airport here in Surabaya and you say goodbye. Ya, saya yakin saudara mengantar pergi saudara Anda atau mungkin teman saudara untuk liburan atau untuk mission trip atau kemanapun juga di airport, dan saudara mengatakan selamat tinggal. And you say goodbye knowing and expecting your loved ones and family members to return to you. Dan selamat jalan itu ya, karena mengetahui bahwa teman atau sanak saudara itu akan kembali kepada saudara. My family know I'm returning to Singapore on Monday. Keluarga saya tahu bahwa saya balik ke Singapura nanti hari Senin. My gereja, my staff team knows I'm coming back on Monday because from airport I'm going back to office for meeting. Dan gereja saya tahu, staf saya tahu bahwa saya kembali hari Senin langsung dari airport menuju gereja untuk meeting. In the same way, the Bible tells us the whole gospel declares Jesus is returning. Hal yang sama juga seluruh Injil itu menyatakan bahwa Yesus itu akan kembali, datang kembali. And God will make everything that is wrong right when He returns. Dan Tuhan akan menjadikan segala sesuatu yang salah, keliru menjadi benar pada saat kedatangannya kembali. Every sicknesses will be healed when Jesus returns. Segala sakit penyakit akan disembuhkan pada waktu Yesus kembali. Even those who have gone ahead of us and passed away and caught home, they will have a new body. Bahkan orang-orang yang sudah pergi meninggalkan kita, maka mereka akan mendapatkan tubuh yang baru. When God returns, there will be a new heaven and a new earth. Pada waktu Tuhan kembali akan ada surga dan bumi baru. That's the whole gospel. Itulah Injil sepenuh. But there's a third aspect of the whole gospel. God reigns, God returns. Dan ada aspek ketiga dari Injil yang sepenuh ini. Allah memerintah, Allah kembali. Finally, verse 9 and 10 tells us the whole gospel, it's about God who redeems. Dan kemudian di ayat 9 dan 10 mengatakan kepada kita bahwa seluruh Injil itu adalah Allah menebus. It says in verse 9, break forth together into singing, your waste places of Jerusalem, for the Lord has comforted His people. He has redeemed Jerusalem.
Dan dikatakan sebab Tuhan telah menghibur umatnya, telah menebus Yerusalem. Segala ujung bumi melihat keselamatan dari Allah kita. Verse 10, the Lord has bare his holy arm before the eyes of all the nations, and all the ends of the earth shall see the salvation of our God. Di ayat yang ke-10 bahwa Tuhan itu sudah mengangkat tangannya yang kudus di hadapan semua orang yang ada di seluruh bangsa-bangsa, dan sampai ke seluruh ujung bumi akan melihat bahwa keselamatan yang datang dari Tuhan. Jerusalem was in ruin and in wasted places. Yerusalem itu hancur dan menjadi tempat yang terbengkalai. The people look at the state of the city and ask, is there a hope? Is there a future for us? Dan kalau orang-orang datang melihat kota itu, maka mereka akan menyatakan, apakah ada harapan? Apakah ada masa depan buat kita? And the Lord came to comfort his people. Dan Tuhan datang untuk menghibur orang-orang ini. The Hebrew word for the word redeem has the idea of a payment of whatever cost was needed to ensure liberty, freedom, release or restoration. Dan di dalam Ibrani, bahasa Ibrani arti menebus adalah gaal, yang artinya adalah pembayaran dari harga apapun juga yang diperlukan untuk memastikan kebebasan, kelepasan dari dan restorasi. And the price and cost Jesus paid for all of us to be set free is not something, it's someone. Dan Yesus sudah membayar harga untuk membebas dan lunas dibayar untuk membebaskan kita merdeka. It was the price of his only begotten Son, Jesus Christ. Ya, harganya adalah putranya yang tunggal yang dikasihnya Yesus Kristus. In Exodus 6, it mentioned about the holy arm of the Lord God redeemed Israel out of Egypt. Dan kemudian di ayatnya yang Keluaran 6 ayat yang ke-6 mengatakan bahwa tangan Allah yang kudus itu menebus Israel keluar dari Mesir. It has the idea of God delivering Israel out of their Egyptian captivity. Dan itu adalah Allah sendiri yang melepaskan Israel keluar dari perbudakan Mesir. My friends, no matter what sin that weighs us down today, saudaraku, tidak peduli dosa macam apapun juga yang membebani kita, God is able to set us free and redeem us. Allah sanggup untuk bebaskan kita dan menebus kita. No matter how hurtful and sad our past might be, God is able to redeem us. Tidak peduli apapun juga keadaan masa lalu kita, Allah sanggup menebus kita. Whatever trappings and flaws and faults and fault lines we have in our life, God is able to redeem us. Tidak peduli kesalahan, kekeliruan, kegagalan apapun juga dari masa lalu kita, Allah sanggup menebus kita. And he does this not just here in Indonesia. Dia lakukan ini bukan hanya di sini di Indonesia. He says here in verse 10, the Lord has bare his holy arm before the eyes of all the nations. Yang di ayat yang ke-10 dikatakan Allah itu mengangkat tangannya di hadapan seluruh bangsa di dunia. The whole gospel is not just for Indonesia. Seluruh Injil bukan hanya untuk Indonesia saja. It's for Malaysia, for Philippines, for Timor-Leste, for Brunei, for Singapore in Southeast Asia. Untuk Malaysia, Filipina, Brunei Darussalam, Timor-Leste, dan Singapura untuk Asia Tenggara. It's for all those in Indochina, from Thailand to Myanmar, Cambodia, Vietnam, and Nepal. Dan untuk China, dari Thailand, Kamboja, Myanmar, sampai Nepal. It's for all the nations in East Asia, from China, Mongolia, Korea, Taiwan, Japan. Untuk Asia Timur dari China, Mongolia, Jepang, Korea, Mongolia. It's for all nations in South Asia, from India, Pakistan, Bangladesh, Sri Lanka. Negara-negara di Asia Selatan, dari India, Bangladesh, Sri Lanka, Pakistan. Our gereja in Singapore is kecil, but over the years we say we want God to give us a big heart for the nation. And so we have a work
in all these countries that I just mentioned to you, which is part of our Yeah. missions work. Ya, jadi gereja kami di Singapura is actually small, gitu ya, kecil, tetapi kami punya hati untuk bangsa-bangsa. Jadi kami mempunyai pekerjaan misi di semua negara-negara tadi yang saya sebutkan itu. Because God's heart, it's for the whole church to be enlisted and the whole gospel to be evangelized. Oleh karena hati Allah adalah untuk seluruh gereja dan untuk seluruh dunia untuk kita injili. Discipling for missions starts and it finishes not with us, but with the uniqueness of God, supremely revealed here in the uniqueness of Christ. Memuridkan untuk misi dimulai dan diakhiri dengan keunikan Allah yang dinyatakan secara supreme, secara luar biasa dalam keunikan Kristus. It starts with God, Diawali dari Allah, not with the gereja, bukan dari gereja, but He enlists the whole church tetapi dia memasukkan seluruh to gereja embrace the whole world untuk merangkul seluruh dunia with the whole gospel. dengan Injil sepenuh. God reigns, Allah memerintah, God returns, Allah kembali, and God redeems. dan Allah menebus. Our journey in missions as a gereja started Perjalanan kami bagi bangsa-bangsa sebagai sebuah gereja diawali in 1996 pada tahun 1996, when we sent out our first missionary couple to Thailand. di mana kita mengutus pasangan misionari kami ke Thailand. And then we began to send others to East Asia, including Pastor Xiang Hon in 2005 and his Dan whole family. Kemudian juga ke Asia Timur, juga kepada Pastor Xiang Hon ke China itu ya. And then almost a few years down the road, we have different ones being sent out. And we continue to send missionaries from our midst from 2018 all the way to even 2024 last year. Ya, saudara bisa lihat itu orang-orang utusan-utusan Injil yang dari gereja kami yang pergi diutus ke negara-negara sampai kemudian yang terakhir itu tahun lalu, tahun 2024 yang terakhir ini. Why do we do this? Why do we do all this? Kenapa kok saya lakukan ini semua? Because of God's call and commission for the gereja to disciple for missions. Oleh karena panggilan Allah dan misi Allah bagi gereja, panggilannya akan kemuritan bagi bangsa-bangsa. Let me close with a true story that happened in a gereja. Saya akan tutup dengan dua kisah yang terjadi di gereja kami. The senior pastor was preaching on the Mission Sunday in his own church. Dan seorang senior pastor sedang khotbah pada bulan misi di gerejanya sendiri. It was a very passionate and compelling missions message on Sunday. Dan itu merupakan satu pesan misi yang sangat menggairahkan dan sangat mendesak, memaksa sekali. And as he brings the message to a close, like what I'm doing now, to a close our Dan session. pada saat dia mulai memasuki beritanya mendekati akhir seperti yang sekarang saya lakukan ini, He gave a challenge, an altar call to his church and say, who will go for Jesus? dia memberikan tantangan dan altar call kepada jemaat dengan mengatakan, siapa yang mau pergi buat Yesus? Who will go for missions? Siapa yang mau pergi untuk misi? Who will go for Jesus? Siapa yang mau pergi untuk Yesus? Who will go to the nations of the world? Siapa yang mau pergi kepada bangsa-bangsa di dunia? Everybody's eyes in the church, including the senior pastor, were closed. Dan semua mata orang yang ada di gereja termasuk senior pastor itu tertutup. And his eyes was closed. He heard some sound. Somebody is walking down. He said, praise the Lord. Finally there's someone in my gereja going for missions. Dan pada saat dengan mata tertutup, dia mendengar suara-suara dan seperti ada orang maju dalam hatinya. Bilang, wah puji Tuhan, pada akhirnya ada orang yang meresponi. He couldn't contain his curiosity. He wanted to see who is that person. And when he opened his eyes, he was shocked. Dia tidak bisa tahan, pengen ngintip, maka dia buka matanya, pengen tahu siapa yang maju, dan dia kaget. He saw his own and one and only daughter, 15 years old.
Dia melihat satu-satunya anak sematawayang putrinya yang usianya 15 tahun maju. walking from the back, coming all the way to the front. Jalan dari belakang, maju ke depan. And he said in his heart, Lord, please, not my daughter. Dan dia bilang, Tuhan, tolong ya, jangan putriku sendiri. That's not what I meant. Send that person or that person who always come late for church, you know. Itu bukan maksudku Tuhan. Utus saja orang lain, orang yang suka datangnya telat ke gereja itu loh Tuhan. Lord, not my daughter, but send that person who does nothing in our gereja. Tuhan, Never serve, jangan- never give, never contribute Jangan to the church. putriku, utus saja orang yang lain tuh loh Tuhan, yang enggak pernah berbuat apa-apa, enggak pernah memberi ke gereja tuh loh Tuhan, utus itu aja. And in such a Lord, not my daughter. Dan dia bilang, Tuhan jangan putriku. Send that troublemaker leader in my church. Send him away, you know. Dan Tuhan utus saja si pembuat masalah yang ada di gereja ini Tuhan, utus dia pergi. And as his daughter finally came all the way to the front, Dan pada saat putrinya maju ke depan, he realized it's easy to preach a message. kesadaran dia harus menyampaikan pesan. But when he touches your own family members, your own anak, in this case, his only daughter, Dan pada saat itu menjamah ke anggota keluarga saudara, it, anak saudara sendiri, putri sematawayangnya. it was a Holy Spirit moment for him and says, Lord, I surrender my daughter to you. Itu saatnya Roh Kudus kepada dia, dengan dia. Dan kemudian dia Lord, berkata, thank you aku for serahkan calling my daughter for putriku. missions. Terima kasih Tuhan sudah memanggil putriku untuk misi. And that changes his life. Dan itu mengubah hidupnya. And the church was set on fire for discipleship impact to the nations of the world. Dan gereja menjadi berapi-api untuk kemuritan bagi seluruh bangsa. Will you go? Will you disciple people in the gereja? Not just for your own gereja and denomination, but would you disciple them for Maka, missions and the nations of the world? maukah saudara pergi? Maukah saudara meresponi? Bukan hanya untuk gereja saudara, tetapi untuk gereja, untuk misi, untuk saudara memuridkan bagi misi seluruh dunia. The whole church enlisted, Seluruh gereja, seluruh jemaat terdaftar embracing the whole world, dan merangkul seluruh so dunia. that together we might evangelize not half the gospel, but the whole gospel. Sehingga kita semua bersama menginjil, bukan separuh Injil, tetapi Injil sepenuhnya. That's why the gereja is here in Indonesia. Makanya gereja ada di sini di Indonesia. Because we have a God who reigns, Oleh karena kita memiliki Allah yang memerintah, a God who returns, Allah yang kembali, and a God who redeems. dan Allah yang menebus. Amen. Amin. Let's bow our heads in prayer. Mari kita berdoa. So invite the team, the worship team to come Dan as we saya close mengundang with a tim song. pemuji, tim musik untuk maju ke depan. I want to invite us to close our eyes right now. Saya mengundang kita semua menutup mata And sekarang as you ini. close your eyes, I would like to invite all of us, wherever we are in all the 10 cities, you stand up right now. Dan saat saudara menutup Let's all mata stand together. dimanapun saudara berada, silakan saudara bangkit berdiri. Let's all stand together as we Mari close kita our semuanya eyes. bangkit berdiri dengan mata tertutup. And this day you hear what God has created you and the gereja for. Saat ini saudara ada di sini dengan tujuan seperti kenapa Allah menciptakan saudara dan gereja. Missions is at the very heart of our Father God. Misi adalah pusat dari hati Allah sendiri. He sent His only Son for you and me. Dia sudah mengutus putranya untuk saudara dan saya. And today He says, as the Father sent me, so send I you. Dan hari ini dia berkata, sebagaimana Bapa telah mengutus aku, demikian pula aku mengutus engkau. We're going to sing this song first one time. Kita akan menyanyikan lagu ini sekali. It's a very familiar Indonesian song. Ini adalah lagu Indonesia yang lazim. It says life is an opportunity. Liriknya berkata hidup ini adalah kesempatan. And this one life is to serve God. Dan
hidup yang satu kali ini adalah untuk melayani Tuhan. Do not waste the time that God has given. Jangan menyia-nyiakan waktu yang Tuhan beri. Because this life is only temporary. Oleh karena hidup ini hanyalah sementara. And here comes our prayer and our response to God. Oh God, use my one life. Dan ini kemudian refrennya menjadi doa kita, Tuhan pakailah hidupku ini. As long as I'm able and still strong. Selama aku sanggup dan kuat. One moment I was helpless. Satu kali nanti aku sudah tidak ada berdaya. But now this moment has become a blessing. Tapi biarlah saat-saat yang aku masih ini, aku menjadi berkat. And as we bring 2025 IDMC Leadership Summit to a close this afternoon, Pada saat kita mencapai pada penghujung selesainya dari Leadership Summit 2025 ini, God who gave His only Son and His life to us invites us to give our one life back to Him. Tuhan sudah memberikan putranya yang tunggal, hidupnya bagi kita, dan Dia mengundang kita untuk memberi hidup dan diri kita kembali kepada Dia. So let's sing this response song once, just a verse, one verse in chorus, and then I'll lead us to a simple response. Mari kita nyanyikan lagu ini bersama sekali saja. Satu kesempatan. Setelah itu saya akan berdoa. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Oh Tuhan, oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Suailah saatnya nanti ku tak berdaya lagi. Hidup ini sudah jadi berkat. as the worship team plays, we stand in the presence of God. Kita berdiri di hadirat Allah. And we live in the last days of the end times. Dan kita hidup di saat-saat terakhir dari akhir zaman ini. That is why we have gathered this past 2 days to hear God's heartbeat for us and for our gereja and for Indonesia. Makanya kita bersama dalam 2 hari ini untuk mendengarkan detak jantung hati Allah bagi kita, bagi gereja dan bagi Indonesia. To allow God to disciple us and through us to disciple others for an impact in our society and nation. Izinkan Allah memuridkan kita dan kita memuridkan yang lain untuk memberi dampak bagi masyarakat dan bagi bangsa kita. But we can't do this alone. Dan kita tidak bisa melakukan ini sendiri. We need every one of us in Indonesia. Kita memerlukan setiap dari kita yang ada di We Indonesia need ini. every church and every city in Indonesia Kita memerlukan setiap gereja dan setiap kota di Indonesia who will rise to be enlisted by God. yang bangkit dan dimasukkan, didaftarkan oleh Allah To embrace the whole world, to evangelize the whole gospel. untuk merangkul seluruh dunia dan untuk memberitakan Injil sepenuh. And this day you know Indonesia belongs to you. Dan hari ini saudara tahu bahwa Indonesia milik saudara. You are responsible for this nation that God has put you in. Saudara bertanggung jawab atas bangsa di mana Allah menempatkan saudara di dalamnya. And you say as the song sang, Lord, please use my life. Dan sama seperti yang dikatakan oleh lagu ini, Tuhan pakailah hidupku. Life is an opportunity and today is the opportunity. Hidup adalah kesempatan dan hari inilah kesempatan itu. I want to invite us to do something that we rarely do together. Dan saya undang kita untuk kita siap bersama. And right across all the 9 cities in Indonesia, I'm going to ask you where you are. Would you
come closer to each other from the side and left, and we're going to Yeah. join hands together and sing this as our response to God. Dan juga dari 9 kota yang lain, saya undang untuk kita saling berdekatan. Di tempat ini juga saling gandeng tangan. And so where you Semuanya are, saling gandeng tangan would you dan come kita to the center and we'll menyanyikan. hold our hands Dan yang together? dari kiri kanan datang ke tengah-tengah, semuanya bergandeng tangan, gak terputus. Come left and Gak right, join terputus. us. And where you Ya. are in Pontianak, in Dan Bali, saudara yang di we Pontianak, come. yang di Batam, yang di Bali, yang di Pekanbaru, yang di Bogor, di Malang, di mana-mana. We come together as the whole church in Indonesia. Kita datang bersama sebagai seluruh gereja di Indonesia. From the conservative churches to the charismatic churches, Dari gereja Injili sampai gereja karismatik. to the kecil and to the besar Dari gereja, yang kecil sampai yang besar. and to different cities here in Indonesia. We say, Lord, raise us up as a mighty army of God. Dan kita katakan, Tuhan bangkitkan kami sebagai pejuang-pejuang, tentara-tentara Allah. To disciple for missions. Memuridkan bangsa. Let's sing this Mari kita response song. nyanyikan lagu ini lagi. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Oh Tuhan, Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Oh Tuhan. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Father, as we hold each other's hands as brothers and sisters in Christ throughout Indonesia today, Bapa, saat kami bergandeng tangan sebagai saudara-saudari di dalam Kristus di seluruh Indonesia saat ini, we declare in Jesus' name, we are one in Christ together. kami nyatakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami ini satu. We declare that God reigns in Indonesia. Kami menyatakan Allah membangkitkan Indonesia. We declare that God will return and come back again for Indonesia. Kami nyatakan Allah itu memerintah atas Indonesia dan Tuhan akan kembali kepada Indonesia. Lord, in all the challenges that are before Indonesia and the churches and the people, that Dan you are Tuhan- God who redeems. Di atas segala tantangan, di atas segala hambatan yang terjadi atas seorang orang, Engkau adalah Allah yang menebus. Father, start with me. Father, start with me. Dan Bapa, mulailah dengan aku. A journey of following Jesus, Perjalanan mengikut Yesus. a journey of walking your walk in our life. Perjalanan menghidupi kehidupanmu dalam hidup kami. Wherever you send us in different parts of cities in Indonesia, Kemanapun juga Engkau mengutus kami ke kota yang berbeda-beda di seluruh Indonesia ini. shine your light in us and through us. Sinarkan terangmu di dalam kami dan melalui kami. Let every small group in all our gereja not be a sleeping small group, but a Dan- small group that are disciple-making small groups. Dan biarlah setiap sel group yang ada di gereja kami bukanlah sel group yang tidur, tapi
sel group yang memuridkan bangsa-bangsa. Lord, forgive us if our hearts are too small for your kingdom. Bapa, berikan kepada kami hati untuk kerajaan-Mu. And we pray in Jesus' name Dan that kami every berdoa ini Christian, dalam nama dan setiap orang Kristen, every gereja setiap gereja will commit themselves to disciple for the sake of missions. yang memberi diri untuk memuridkan bagi misi Allah. Here my send me, Lord. Ini aku Tuhan, utus aku. Not just to different parts of Indonesia, but even to the nations of the world. Bukan cuma ke berbagai tempat di Indonesia, tetapi kepada bangsa-bangsa di dunia. Because that's who you are, the God of all nations. Dan kalau itu saudara, Allah yang mengundang saudara kepada bangsa-bangsa. Calling us here in Indonesia, Lord, to be enlisted as the whole church. Tuhan yang memanggil kita di Indonesia ini sebagai seluruh gereja Embracing the whole world. yang merangkul seluruh dunia, And to go forth to evangelize the whole gospel. yang pergi untuk menginjil seluruh Injil. Glorify yourself, Lord Jesus. Tuhan, permuliakanlah dirimu sendiri. And we ask all this in Jesus' mighty name. Kami meminta ini semua di dalam nama Yesus yang dahsyat. And we all say Dan together, semua orang berkata bersama, Amen. Amen. Come, let's put our hands together. Mari kita And we bertepuk thank tangan. Jesus. Thank you, Lord. Bagi Thank you, Lord. Yesus, terima kasih Glory to Tuhan. God. Thank you. You may be Terima kasih seated. Tuhan. Silakan saudara duduk kembali.